أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Pembahasan telah dilakukan sehubungan dengan ayat ini. Saya masih merasa kebingungan mengenai bagian terakhir dari salah satu riwayat sebuah hadis dan menyatakan bahwa saya tidak menganggapnya benar. Dengan kata lain, ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa seandainya saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka niscaya saya akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Saya sedikit terkejut dengan kata-kata yang digunakan, karena Rasulullah SAW tidak akan memberikan perintah bersujud. Lebih tepatnya, beliau tidak akan memberikan perintah apapun hingga beliau mendapatkan petunjuk dari Tuhan mengenai hal tersebut. Namun saya memberikan satu solusi untuk hal ini, yaitu dan bahwa dia hendaknya lari dari sebuah gunung biru ke gunung merah, dan sebaliknya. Saya tidak menganggap ini sebagai sabda Rasulullah SAW. Kedua hadis tersebut yang di dalamnya ditemukan kata-kata tambahan ini, ditemukan satu perawi dari rangkaian perawi yang dianggap lemah oleh semua ulama, dan dalam narasi ini juga ditemukan perawi yang lemah. Dalam riwayat yang tersisa, perawi yang lemah ini tidak ditemukan, dan semua sepakat tentang keaslian bagian pertama dari riwayat tersebut, dan bagian sisanya yang berbicara tentang lari dari satu gunung ke gunung lainnya tidak ditemukan di riwayat lain manapun. Jadi permasalahan ini dengan tegas menunjukkan bahwa kata-kata telah ditambahkan oleh perawi yang terakhir, dan itu bukan bagian dari sabda Rasulullah SAW. Sementara yang menyebutkan rincian narasi ini, Hafiz Muzaffar Sahib mengatakan bahwa riwayat ini ditemukan dalam 4 kitab sahih: Abu Daud, Tirmizi, satu riwayat dari Ibnu Majah, dan 2 narasi dalam koleksi Ahmad bin Hambal. Dan kata-kata tambahan yang telah ditambahkan belum dihubungkan oleh urutan perawi dalam hadis ini, yaitu Hadrat Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Hadrat Abdullah bin Ubay Aufa, dan Hadrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sedangkan dalam satu riwayat Ibnu Majah yang juga terdapat dalam Musnad Ahmad dan telah diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, dan juga termasuk perawi Ali bin Zaid bin Judan dalam Tahzibul Tahzib volume 7 halaman 322, perawi ini dianggap sebagai perawi yang lemah. Jadi kata-kata keliru yang telah ditambahkan perawi yang lemah ditemukan dalam rantai hadis-hadis tersebut, sedangkan riwayat-riwayat yang menggunakan kata-kata yang benar dia tidak ditemukan di antara mereka. Itulah mengapa menjadi sangat jelas bahwa ini bukanlah kata-kata Rasulullah SAW, melainkan seorang perawi yang menambahkan kata-kata ini untuk menciptakan kemegahan baru dalam arahan Rasulullah SAW. Sejauh menyangkut masalah nusyuz dan hukuman, saya telah menyajikan banyak referensi di hadapan Anda, dan apapun yang telah ditampilkan sampai sekarang, terdapat sebuah kebingungan yang telah disampaikan terkait dengan wanita,
dan terdapat pembahasan yang diangkat di dalam rumah bahwa akankah Anda memukul saya? Apakah Anda akan memukul saya? Apa yang hendaknya saya lakukan agar Anda memukul saya? Hal-hal seperti itu tengah dibahas. Itulah mengapa penting untuk menjelaskan aspek lain dari subjek ini. Sebagaimana seorang penyair berkata, "Pegang erat-erat hatimu, sekarang giliranku." Sekarang merupakan giliran kaum wanita bahwa kesan salah yang dibuat karena beberapa riwayat yang keliru akan benar-benar berubah di hadapan riwayat yang asli, dan gambaran yang begitu indah diilustrasikan sehingga bahkan kritik yang keras dan negatif pun tidak dapat menimbulkan kritik terhadap mereka. Oleh karena itu, sekarang saya akan menyajikan narasi tersebut ke hadapan Anda dalam perspektif ini. Sejauh penjabaran dari Hadrat Masih Maud alaihi salam, dalam keadaan tertentu Hadrat Masih Maud alaihi salam telah menggunakan kata-kata yang sangat keras mengenai istri-istri yang bertindak sedemikian rupa dan telah menasihati mereka bahwa apapun yang dikatakan suami, kalian harus mematuhinya. Namun apa yang melatar belakangi pernyataan tersebut? Apa yang terjadi? Siapakah para sahabat yang harus menghadapi istri-istri demikian? Dan bagaimana hal tersebut menyebabkan gejolak besar dalam hidup mereka? Latar belakang ini tidak ada di hadapan kita. Jadi sejauh menyangkut kata-kata keras Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam konteks tafsir ayat ini atau dalam konteks menjabarkan hadis, mereka hanya membuka jalan satu perspektif dan tidak memperluasnya pada detail alasan untuk kekerasan ini. Sejauh menyangkut masalah rutinitas sehari-hari, apa yang Hadrat Masih Maud alaihi salam fahami dan apa yang beliau anjurkan, itu adalah topik yang benar-benar terpisah, dan ketika diuraikan maka hal tersebut akan semakin dipercantik dan sifat alami manusia akan menerima setiap perkataan darinya. Dan aspek lainnya berkaitan dengan kehidupan mulia Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa seseorang harus bertindak dengan cara ini dan itu, serta menyatakan bahwa saya akan mengarahkan para wanita untuk bersujud di hadapan suami mereka. Bagaimana sikap beliau sendiri terhadap kaum wanita dan harapan apa yang beliau miliki terhadap kaum laki-laki? Ketika aspek-aspek ini sepenuhnya diuraikan, maka insya Allah tidak ada titik kebingungan yang tertinggal. Sejauh menyangkut masalah bahwa hukuman fisik harus dijatuhkan, dalam hal ini terdapat referensi rinci dari Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, dan dikarenakan fakta bahwa saya telah menyebutkan hal-hal tersebut sebelumnya, maka tidak perlu membahas rinci lebih lanjut tentang hal itu. Namun kebetulan ada satu hal yang perlu saya sampaikan terkait kata mubarrahin, di mana riwayatnya Abu Ja'far At-Tabari menyatakan sehubungan dengan wahjuruhunna fil madaji, dan selanjutnya kata dharb itu riwayat dalam bahasa Arab, kata-kata ghair mubarrah yang ditemukan dalam beberapa hadis bahwa kata dharb yang telah digunakan dalam konteks memukul seorang wanita definisinya adalah dia harus ghair mubarrah. Akibatnya Hadrat Ibnu Abbas ditanya tentang apa arti dari ghair mubarrah, dan beliau menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang ringan seperti miswak atau sikat gigi. Jika menggunakan tongkat, maka bukan bulu mata yang akan diberikan, melainkan jika digunakan miswak, maka dianggap sebagai ghair mubarrah. Dalam riwayat lain, Hadrat Imam Razi meriwayatkan bahwa sejak semula Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk menasihati, kemudian di atas ini Dia memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur, dan akhirnya jika mereka tidak berhenti dari kemaksiatan mereka, maka perintah yang berkaitan dengan memukul, terdapat sebuah peringatan yang jelas mengenai hal ini bahwa melalui pukulan yang relatif lembut, tujuan sebenarnya akan tercapai. Jadi hal ini harus berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian Hadrat Imam Razi mengemukakan berbagai alasan mengapa seorang perempuan hendaknya ditunjukkan kebaikan sedangkan izin untuk memukul telah diberikan. Dia telah menyebutkan 5 alasan yang tidak perlu disebutkan. Hadrat Imam Razi mendasarkan hal ini pada ayat-ayat
pada akhir ayat di mana Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ini adalah kesimpulan yang sangat bermakna. Dengan memberikan izin kepada seorang laki-laki dan menyatakan derajatnya yang tinggi atas perempuan, Allah yang Maha Kuasa telah menarik perhatiannya pada fakta bahwa Dia atau Allah adalah yang Maha Luhur. Oleh karena itu, melangkahlah dengan hati-hati. Cukup untuk menakut-nakuti agar dia tidak menggunakan haknya sedemikian rupa sehingga Allah yang Maha Kuasa menjadi tidak ridho dan dia jatuh di bawah murka Allah. Namun satu terjemahan dari ghair mubarrahin yang ditampilkan dan saya belum dapat menemukannya, saya mengingatnya secara lisan, yaitu ketika ditanya tentang apa yang dimaksud dengan ghair mubarrahin, dan jawabannya adalah mengacu pada pukulan yang tidak meninggalkan bekas pada tubuh. Maka dalam pengertian fadribuhunna, satu hadis lain telah memberikan penjabaran bahwa Anda diperbolehkan untuk memukul, namun Anda tidak diperbolehkan untuk memukul dengan cara yang meninggalkan bekas pada tubuh. Jika seseorang ditampar cukup keras sehingga terkadang meninggalkan bekas 5 jari yang tetap ada, maka ini berarti bahwa bahkan tidak diperbolehkan untuk menampar seseorang sampai tingkat ini. Namun, secara umum, kerenggangan yang berkembang dalam sifat alami seseorang karena izin memukul di masa ini, saya akan memberikan petunjuk umum dari Rasulullah SAW sebagai tanggapan untuk hal tersebut. Ayyaz bin Abdullah bin Abi Zubab meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan pukul wanita hamba Allah." Sekarang kata ima'illah yang kita gunakan dalam lajnah ima'illah, artinya ini para wanita hamba Allah. Dengan kata lain, artinya jangan memukul lajnah ima'illah, karena mereka adalah para wanita hamba Allah. Ini adalah poin yang sangat krusial. Mereka bukanlah hamba kalian, mereka adalah hamba Allah. Jangan pukul mereka. Hadrat Umar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa, "Wahai Rasulullah, para wanita menjadi sangat berani di hadapan suami mereka. Oleh karena itu, berilah kami izin untuk memukul mereka." Sekarang Al-Quran telah memberikan perintah, akan tetapi meskipun perintah tersebut ada di sana, hal itu tidak berarti bahwa terdapat kebebasan penuh untuk memukul siapapun yang Anda suka. Itulah sebabnya Hadrat Umar mengajukan diri dan meminta izin. Tertulis, oleh karena itu perempuan dipukul. Sekarang saya belum mengerti hal ini dan merupakan kelemahan besar dalam hadis ini bahwa meskipun dalam riwayat Sunan Abu Dawud, Hadrat Umar radhiyallahu anhu pergi keluar dan mengumumkan bahwa sesuai dengan apapun tanggapan yang beliau terima, pukul para perempuan. Apakah ini pengumuman umum yang dibuat di Madinah? Karena lebih lanjut dikatakan bahwa perempuan dipukuli dan keesokan paginya pengaduan diterima oleh Rasulullah SAW dan beliau bersabda bahwa malam ini 70 perempuan dari rumah tangga Rasulullah SAW datang dan setiap perempuan datang dengan keluhan tentang pemukulan yang dilakukan oleh suaminya. Dengan demikian, kalian tidak akan menemukan laki-laki seperti itu dari antara kalian yang telah melakukan tindakan sedemikian itu sebagai orang baik. Seluruh skenario ini membingungkan. Makanya menurut saya, riwayat ini tidak layak diterima. Alasannya adalah bahwa ini merupakan kecenderungan umum. Seperti halnya komentar-komentar tertentu yang dikaitkan dengan Hadrat Ibnu Abbas, dimanapun terdapat permasalahan yang berkaitan dengan ketegasan Hadrat Umar telah disebutkan pada kesempatan tersebut. Dengan kata lain, karena sifatnya yang tegas, dia berkata pukul mereka, dan kemudian di samping itu dia bahkan membuat pernyataan umum. Namun kalimat terakhir, kalian tidak akan menemukan mereka sebagai orang baik di antara kalian, adalah prinsip dasar apakah seseorang menganggap hadis ini benar atau tidak. Merupakan sebuah kebenaran bahwa Rasulullah SAW membenci orang-orang yang tergesa-gesa memukul wanita. Terkait masalah hak-hak kaum perempuan, Rasulullah SAW pernah ditanya. Hal ini diriwayatkan oleh ayah dari Hakim bin Muawiyah bahwa
Apa hak seorang istri atas suaminya? हकूक का जहाँ तक सवाल है, Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dia harus memberikannya makan sebagaimana dia memberi makan dirinya sendiri dan memberinya pakaian sebagaimana dia sendiri berpakaian, dan dia tidak boleh memukul wajahnya, dia tidak boleh menyakitinya secara lisan, dan jika dia ingin memisahkan diri darinya karena ketidaksenangan, maka pisahkan dirimu darinya hanya saat tinggal di rumah yang sama sebagai bentuk disiplin atau hukuman. Namun, apa yang menjadi amalan mulia seumur hidup Rasulullah SAW yang kepada beliau Al-Quran diturunkan dan yang memahami Al-Quran lebih dari siapapun, tercatat dalam Sunan Ibnu Majah, Kitabun Nikah, bahwa Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya atau istri-istrinya. Beliau tidak pernah memukul istri-istri, dan ini adalah ajaran yang sama yang beliau berikan ketika berperang, yaitu bahwa selama peperangan, kalian jangan mengganggu wanita dan anak-anak. Jadi, ini adalah kecenderungan umum yang merupakan fakta yang mapan. Oleh karena itu, dalam riwayat-riwayat yang banyak memberikan penekanan mengenai pemukulan, terdapat sebuah aspek dalam riwayat tersebut yang dibenci oleh sifat manusia. Ini pada dasarnya adalah sebuah aspek yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW tidak akan pernah menyebutkan apapun yang bertentangan dengan amalannya dan tidak mempengaruhi kehidupan sedikit pun. Ini adalah aspek yang harus Anda pertahankan di hadapan diri Anda sendiri. Sekarang saya akan menyajikan beberapa kutipan dari Hadrat Masih Maud salam ke hadapan Anda, dan sesudahnya dalam cahaya petunjuk ajaran Rasulullah SAW, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pokok bahasan ini, perlakuan yang baik terhadap perempuan. Sehubungan dengan perlakuan yang baik terhadap wanita, Hadrat Masih Maud salam bersabda, selain dari perbuatan ketidaksenonohan atau maksiat, semua kelemahan wanita yang sifatnya manusiawi harus ditolerir. Di sini kata fahsya atau ketidaksenonohan mengacu pada kata-kata yang tidak senonoh yang tidak dapat ditolerir oleh penganut agama atau orang yang berasal dari manapun di dunia. Seseorang yang istrinya telah menjadikan rumahnya rumah yang tidak senonoh, orang terhormat mana yang akan mentolerir hal ini, dan pemeluk agama mana yang telah diberi ajaran sedemikian sehingga mereka harus terus menoleransi ini. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud salam telah menunjukkan ke arah skenario ekstrim tersebut seperti apa adanya. Kecuali ketidaksenonohan, semua kelemahan dan perilaku pemarah perempuan harus ditoleransi. Sungguh memalukan jika seorang laki-laki berkelahi dengan seorang wanita. Dalam perkelahian ini segala bentuk makian disertakan. Tuhan telah menjadikan kita laki-laki yang merupakan penyempurnaan dari rahmat-Nya kepada kita, dan kita harus mengungkapkan rasa syukur kita atas karunia besar ini dengan memperlakukan wanita dengan kebaikan dan kasih sayang. Suatu kali pernah ada keluhan kepada Hadrat Masih Maud salam tentang seorang sahabat yang memperlakukan istrinya dengan kasar. Hadrat Masih Maud salam bersabda, sahabat-sahabat kita tidak boleh seperti ini. Demikian juga sebuah keluhan yang dibuat tentang siapa sifat keras seorang sahabat, sehingga Hadrat Masih Maud salam kemudian berbicara panjang lebar tentang bagaimana bergaul dengan kaum wanita. Sekarang ini adalah ekspresi Hadrat Masih Maud salam mengenai dirinya sendiri. Setelah itu tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengambil makna yang salah dari kata-kata kasar tertentu dari Hadrat Masih Maud salam yang telah dipublikasikan. Hadrat Masih Maud salam bersabda bahwa sebagaimana yang terjadi pada saya pernah berbicara dengan suara tinggi kepada istri, dan saya merasa bahwa nada bicara saya menunjukkan ketidaksenangan, yaitu alasan dari suara keras yang dilontarkan bukanlah karena sifat beliau yang keras, melainkan beliau menahan beberapa ketidaksenangan di dalam hati yang bercampur di dalamnya. Meskipun saya tidak mengucapkan kata-kata kasar, Hadrat Masih Maud salam meninggikan suara, tetapi
tidak menggunakan kata-kata kasar yang dapat dianggap kasar oleh seseorang. Namun terlepas dari ini, meskipun demikian, berarti terlepas dari semua ini, namun terlepas dari ini, saya memohon ampun dari Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala untuk waktu yang lama dan menunaikan salat nafal dengan penuh kerendah hatian dan juga memberi sedekah karena saya merasa bahwa kekerasan saya terhadap istri saya mungkin disebabkan oleh kelemahan bawah sadar saya dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Esa. Sekarang, seseorang yang memiliki karakter demikian, bagaimana dapat diterima untuk dimaknai seperti itu dari kata-katanya yang bertentangan dengan diri beliau? Beliau melakukan salat nafal dan memberikan sedekah hanya untuk masalah kecil ini. Dan apa bahayanya? Hal tersebut mungkin akibat dari kelemahan yang tidak disadari dalam ketaatan saya kepada Tuhan. Suara nyaring yang dikumandangkan berbeda karena ketaatan yang beliau miliki kepada Allah Ta'ala dan pembahasan mengenai menempatkan segala sesuatu dalam pengkhidmatan kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini digambarkan oleh pokok bahasan yang sangat elegan dan menyenangkan. Demikianlah perkara yang sebenarnya tersimpulkan pada ketakwaan. Jika seseorang menyerahkan urusannya sesuai dengan ketakwaan, maka Anda tidak akan pernah bisa melihat noda kesedihan di sana. Dan sejauh menyangkut urusan perempuan, dengan menyatakan kata-kata ini, Rasulullah SAW telah menyempurnakan pembahasan ini ketika beliau bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Saya adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga. Dan sejauh menyangkut ketakwaan, beliau bersabda bahwa ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Itu ada di dalam hati saya. Jadi, jika Anda ingin mempelajari prasyarat ketakwaan, maka pelajarilah dari Rasulullah SAW. Dan jika Anda ingin membentuk piagam untuk masyarakat Anda, maka kehidupan Rasulullah SAW adalah piagam terbaik bagi masyarakat. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ini adalah janji Tuhan kepada kaum wanita bahwa jika mereka menaati suami mereka, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka dari segala bencana dan anak-anak mereka akan berumur panjang dan mereka akan beruntung. Cara yang sangat halus telah diadopsi untuk membuat para wanita memahami masalah ketaatan, karena terlepas apakah seorang wanita mencintai suaminya atau tidak, seorang wanita pasti memiliki cinta untuk anak-anak keturunannya. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan bahwa merupakan kebermanfaatan bagi anak-anak kalian jika kalian taat kepada suami kalian. Dan ketaatan harus dalam hal ma'ruf, yakni hal-hal yang baik. Itulah mengapa bentuk ketaatan ini tidak boleh jatuh pada sifat bawaan seseorang karena seluruh sistem kehidupan menjadikan seseorang sebagai atasan dan yang lain sebagai bawahan. Dengan kata lain, ada yang dijadikan atasan dan yang lainnya dijadikan bawahan. Dan masyarakat tidak dapat dibangun tanpa konsep ketaatan. Jadi, penekanan khusus yang telah diberikan sehubungan dengan ketaatan dalam kata-kata tersebut yang seolah-olah Islam telah menjadikan laki-laki sebagai atasan dan perempuan sebagai bawahan sama sekali keliru dan tidak masuk akal. Hal ini sama sekali tidak benar. Keseluruhan sistem Islami didasarkan pada prinsip sosial utama bahwa jika suatu masyarakat didirikan, apapun jenisnya, seseorang harus memegang jabatan pemimpin dalam hal apapun dan sisanya harus mematuhinya. Dan ketaatan harus berada dalam ranah hukum kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang di setiap tempat. Setiap departemen memiliki lingkaran kerjanya sendiri dan rincian dari setiap departemen telah banyak diuraikan di dalam Al-Quran. Tetap berada dalam kungkungan ketaatan itu bukanlah sumber kehinaan bagi siapapun, namun ketidaktaatan akan menyebabkan kekacauan dan terlepas dari ketaatan ini, tidak ada manfaat yang dapat ia peroleh darinya. Oleh karena itu, di mana Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyebutkan keturunan bahwa anak keturunan mereka akan berumur panjang dan bernasib baik, aspek dari mereka yang berumur panjang agak sulit untuk difahami.
Tuhan menyelamatkan wanita yang taat dari malapetaka. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Rumah tangga demikian akan berada dalam kedamaian, di mana terdapat hubungan ketaatan istri kepada suami dalam keadaan yang umum dan tidak ada perilaku memberontak yang diperlihatkan. Rumah seperti itu damai, terlindungi, dan tidak diragukan lagi anak-anak memperoleh pendidikan dan pelatihan moral yang baik. Namun di mana Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyebutkan bahwa anak-anak tersebut akan berumur panjang, saya tidak dapat memahami hal ini. Ketika saya merenungkan hal tersebut, saya hanya dapat memahami bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan rumah yang damai tidak memiliki tekanan psikologis yang akan menyebabkan keturunannya terjerat dalam penyakit psikologis apapun. Dan tekanan psikologis ini pada akhirnya mengakibatkan berbagai bentuk penyakit. Oleh karena fakta bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyebutkan hal ini, dan setiap aspek dari kata-kata Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah saya baca memiliki tujuan, tidak ada satu bagian pun yang tidak berguna. Oleh karena itu mungkin adalah kebenaran mendalam yang telah disebutkan di sini bahwa anak-anak yang dibesarkan di sebuah rumah di mana terdapat kedamaian dan tidak ada pertengkaran, mereka memperoleh kemampuan untuk dapat hidup lebih lama. Dengan kata lain, mereka dapat mencapai batas tertentu yang telah ditetapkan Allah Ta'ala untuk mereka yang sebagai waktu yang ditentukan. Sekarang jangan beranggapan dari sini bahwa wanita adalah harta yang tidak berharga dan memiliki kedudukan yang tidak penting. Sama sekali tidak. Panduan sempurna kami, Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Hal ini berarti, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Bagaimana seseorang yang tidak memperlakukan dan bergaul dengan istrinya dengan cara tidak baik dan mulia bisa menjadi saleh atau bertakwa? Seseorang hanya bisa menjadi baik dan berbudi luhur dalam berurusan dengan orang lain ketika dia memperoleh istrinya dengan baik dan hidup bersamanya dengan secara damai. Tidak jika karena masalah kecil dia menyakiti dan memukulinya. Ada contoh kasus-kasus tertentu di mana seorang pria pemarah menjadi murka kepada istrinya karena masalah sepele dan memukulinya. Dan akibatnya istrinya mengalami luka di bagian sensitif yang menyebabkan kematiannya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda hal ini. Oleh karena itu, demi kaum wanita, Allah telah berfirman, "Ashiruhunna bil ma'ruf," bergaullah dengan mereka secara baik-baik. Peristiwa-peristiwa mengenai istri yang meninggal akibat dipukuli, sejauh menyangkut masyarakat Ahmadiyah di zaman sekarang ini, saya belum pernah menemukan kejadian seperti itu di mana seorang istri meninggal karena tampilan kekerasan yang salah. Namun dalam masyarakat barat hingga sekarang ini, bahkan di sini di Inggris, terdapat banyak insiden yang terjadi di mana seorang suami menunjukkan kekerasan yang salah, dan karena pukulannya, para istri terus-menerus terbunuh, dan tidak ada tuntutan hukum yang dilakukan karena petugas kepolisian berada dalam keadaan tidak berdaya. Mereka mengatakan bahwa keluhan yang diterima tentang insiden ini pada dasarnya bermasalah. Bagaimana anak-anak itu yang dalam keadaan ketakutan akan mengajukan keluhan? Mereka harus membuktikannya dan menjalani prosedurnya sampai akhir. Ini adalah pertengkaran yang biasanya dihindari polisi. Namun kasus-kasus yang menghadirkan skenario paling mengerikan adalah kasus di mana seorang anak laki-laki telah membunuh wanita-wanita dan gadis-gadis muda lainnya. Anda mungkin telah membaca tentang kasus mereka di surat kabar secara teratur. Tugas seorang suami adalah menancapkan dengan teguh dalam hati istrinya bahwa ia tidak akan pernah ridho dengan perbuatan apapun yang bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi juga, ia harus menunjukkan bahwa ia tidaklah sedemikian kejam dan menindas sehingga tidak dapat mengabaikan kesalahan istrinya. Ia adalah keseimbangan yang harus kita bangun dalam masyarakat kita, dan ini adalah amalan seumur hidup Rasulullah SAW. Sepanjang hidupnya, Rasulullah SAW bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kekerasan terhadap istrinya, yang juga dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah menyentuh mereka, apalagi memukul mereka, dan bahkan dalam kata-kata dan ucapan beliau memiliki kedalaman pemikiran dan kelembutan yang luar biasa, di mana setiap pembaca mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah wujud orang yang tertindas dan bukan penindas.
Ini adalah aspek yang sangat khas dari karakter mulia Rasulullah SAW. Rasulullah menekan kesedihan diri beliau sendiri. Rasulullah mengungkapkannya dalam cara yang sedemikian rupa sehingga berpengaruh pada hati orang lain. Namun tetap dalam kelembutan dan kebijaksanaan yang besar, beliau mengungkapkan hal tersebut. Semua riwayat yang dikumpulkan di satu tempat secara keliru telah ditempatkan di konsep yang lain. Mereka disusun sebagai sanggahan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Pendeta Weri, dan dengan disebutkannya Pendeta Weri secara terus-menerus membuat saya menjadi muak, maka saya sampaikan ini harus disingkirkan. Bersamaan dengan sanggahan terhadap tuduhan Weri bahwa konsep juga secara keliru ditinggalkan di sini, namun demikian saya secara lisan menyebutkan bahwa hal ini kepada Anda, dan Anda telah mendengarnya berkali-kali dari saya, dan Anda juga telah membacanya di dalam hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sampai sekarang masih menjadi teladan hidup bagi kita sebagaimana sebelumnya. Setiap dugaan dari ayat Al-Quran ini telah ditiadakan melalui teladan praktis dari Rasulullah SAW. Hal tersebut sama sekali tidak dapat menjadi pedoman bagi kita karena tidak ada panduan yang lebih besar daripada teladan praktis dari Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik akhlak yang harus diperlihatkan seorang laki-laki kepada istrinya adalah seperti yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW kepada para istri beliau. Di bawah ini akan ada tingkatan-tingkatan lain yang berada dalam batas-batas yang diperbolehkan. Hal ini tidak saya bantah. Dengan kata lain, tidaklah perlu bahwa setiap orang mempertahankan kualitas toleransi, kemurahan hati, dan perasaan kebaikan yang luar biasa seperti Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang pada umumnya memiliki kecenderungan yang keras dan mereka termasuk dalam masyarakat kelas rendah dalam hal moralitas, dan terdapat kekerasan secara lisan yang terjadi di rumah setiap harinya. Anak-anak mengucapkan kekerasan yang paling vulgar dan kekacauan terjadi. Ajaran-ajaran yang saya sebutkan sebelumnya diterapkan dalam masyarakat demikian. Itulah mengapa dalam rangka menerapkannya pada diri Anda sendiri, jangan menurunkan standar Anda sendiri. Anda adalah umat bangsa terbaik dan telah ditetapkan untuk mengikuti Nabi terbaik. Oleh karena itu, umat ini harus menjaga tuntutan mulia tersebut, dan masyarakat harus sedemikian rupa sehingga tidak boleh ada kata kasar yang diucapkan antara suami dan istri sejauh mungkin. Jika hal seperti itu terjadi, maka lakukanlah istighfar, memohon ampunan dari Allah yang ditunjukkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan gunakan bentuk nasihat yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita juga tidak melihat pada masa Hadrat Masih Maud alaihissalam dan selama masa Rasulullah SAW, di mana kedua hamba sejati ini, yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam dan guru yaitu Rasulullah SAW, pernah mengangkat tangan mereka untuk melawan seorang wanita. Jadi untuk kemudian mendapatkan izin seraya masuk ke terjemah Al-Quran dan mendapatkan izin untuk diri sendiri adalah melanggar hukum. Membolak-balik hati seseorang adalah satu-satunya hal yang dapat menjadi katalis dalam melakukan hal ini. Jadi perbarui diri Anda dan ambil ketakwaan yang akibatnya akan membawa pada seluruh masyarakat impian. Dalam hal ini, saya juga ingin mengatakan sesuatu yang lain. Kebutuhan yang telah disebutkan tersebut bahwa jika penyakit ini dan itu mencapai tahap ini, maka ini obatnya. Jika sampai tahap itu, maka ini obatnya. Kebutuhan ini pasti dibahas sebagai bagian dari persyaratan rasional. Bagaimanapun ini merupakan situasi yang jika seseorang menjadi sakit, apa yang harus dilakukan? Pada tahap apa oksigen harus diberikan, pada tahap apa dia harus diberikan suntikan, dan pada tahap apa dia harus menjalani operasi. Semua diskusi ini sedemikian rupa diperlukan untuk perawatan fisik. Jadi, suatu agama tidak akan pernah lengkap sampai dengan mengingat semua keadaan ekstrim masyarakat. Ia memberikan ajaran yang juga dapat diterapkan pada keadaan ekstrim tersebut. Oleh karena itu, menganggap keadaan umum sehari-hari sebagai keadaan ekstrim adalah suatu berlebihan. Keadaan sehari-hari sangat berbeda dengan hal ini. Demikianlah masyarakat yang telah kita lihat. Satu hal yang secara kategori
dibuktikan darinya bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang setiap orang saling menjaga satu sama lain. Para pria yang Rasulullah SAW telah tunjukkan dari teladan beliau sendiri, beliau menjaga tabiat wanita, beliau menjaga kenyamanannya. Sejauh mungkin beliau berusaha memenuhi permintaan seorang wanita sehingga ia tidak perlu meminta atau menyuarakan dirinya dalam hal ini. Dan untuk membantu wanita di sekitar rumah dalam tugas sehari-harinya telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW sedemikian rupa sehingga orang terheran-heran. Beliau memikul tugas yang begitu besar, tugas untuk seluruh dunia, tugas untuk segala usia, dan meskipun demikian beliau membantu para wanita di rumah dengan tugas sehari-hari mereka dan tidak mencari bantuan mereka dalam tugasnya sendiri sejauh mungkin adalah bentuk terbaik dari masyarakat Islam. Jika hal ini terjadi, maka wanita akan menyerahkan hidup mereka untuk laki-laki seperti itu. Dan pertanyaan ini bahkan tidak pernah muncul tentang siapa tuan dan siapa bawahan. Saat itu mereka menjaga tabiat satu sama lain, keduanya baik laki-laki maupun wanita. Ketika mereka menunjukkan akhlak yang baik satu sama lain, maka keduanya ingin memenuhi kebutuhan masing-masing dan bukan kebutuhan mereka sendiri. Peluang seperti itu pasti terjadi tentang keputusan apa yang harus diambil tentang masalah ini atau itu. Maka pria mengatakan terserah apa yang kalian inginkan dan perempuan mengatakan tidak, terserah pada keinginan kalian. Dan kemudian ketika terjadi diskusi tentang keputusan siapa yang harus diambil, maka keduanya memberikan suara yang menentang diri mereka sendiri. Mereka mengatakan tidak, saya akan mengikuti keputusan Anda. Inilah masyarakat dengan rasa cinta yang paling unggul yang diciptakan oleh Islam. Hal-hal yang lebih rendah dari ini adalah kebutuhan masyarakat kelas bawah, dan orang-orang seperti itu ditemukan di mana masyarakat menjadi sangat tidak senonoh dan terdapat kekerasan lisan. Mereka adalah orang-orang yang telah mendekati tingkatan binatang. Mencoba mencari referensi untuk tujuan ini, untuk meniru mereka akan menjadi parodi besar. Sejauh menyangkut Pendeta Wery, saya tidak akan membahas semua hal yang telah dia kemukakan, namun ada satu hal yang layak disebutkan sehingga jawaban yang kuat dapat diberikan. Perbedaan antara kehidupan rumah tangga orang Kristen dan Muslim tidak dapat lebih jelas ditunjukkan daripada perbandingan ayat ini dengan Kejadian 24 dan Efesus ayat 28, dan ada referensi lain dari ayat 7. Dalam bukunya A Comprehensive Commentary on the Quran, sebuah terjemah Al-Quran yang lengkap, ia menulis bahwa nilai-nilai Islam yang telah dipertahankan dalam masyarakat dan bagaimana suami dan istri harus memperlakukan satu sama lain. Ia menyatakan bahwa tidak ada ayat yang lebih besar yang memberikan gambaran yang lebih mengerikan dari ayat ini, yang di dalamnya disyaratkan untuk menasihati terlebih dahulu, memperlihatkan kesabaran, kemudian memisahkan diri, dan dengan cara ini seseorang menghukum diri mereka sendiri. Kemudian kalian boleh memukul, akan tetapi pukulan yang sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan bekas apapun. Dan bahkan ketika mencapai tahapan tersebut, pukulan miswak atau batang sikat gigi pada saat marah bahkan dapat dianggap memberatkan. Dia menulis bahwa ini adalah masyarakat yang sangat mengerikan yang dihadirkan Islam. Sebaliknya, masyarakat Kristiani yang bersumber dari referensi ini dan itu merupakan model terbaik dan masyarakat yang paling lurus secara moral. Sekarang berbagai referensi yang saya ambil dari Alkitab adalah untuk memberitahu kalian mengenai masyarakat mereka. Tetapi pertama-tama izinkan saya membacakan 3 referensi pertama yang dia sajikan. Yang pertama adalah dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah ajaran moral agung yang dia persembahkan dengan sangat bangga. Dia akan meninggalkan ayah dan ibu yang telah melahirkannya dan akan tetap bersatu dengan istrinya. Inilah masyarakat yang benar-benar kita amati di sini, 100%. Jika tidak 100%, maka kita mengamatinya sedemikian rupa sehingga tampak seperti 100%.
perkawinan telah terjadi dan orang tua menjadi terpinggirkan dan terlempar ke rumah tua, dan kemudian suami dan istri pergi untuk kehidupan yang menyenangkan dan bahagia. Inilah yang dia sebut sebagai masyarakat yang layak dibanggakan. Yang kedua adalah Efesus 5 ayat 28 yang tidak diragukan lagi, merupakan ajaran yang baik. Dalam bahasa Urdu disebut afshun. Di sini tertulis bahwa demikian laki-laki harus mencintai istrinya seperti tubuhnya sendiri. Dia yang mencintai istrinya mencintai dirinya sendiri. Inilah yang terjadi bahwa laki-laki harus mencintai istri mereka seperti tubuh mereka sendiri. Ada ekspresi yang lebih indah dari ini yang terdapat di dalam Al-Quran, yang bahkan tidak terlihat oleh mata weri yang penuh prasangka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yaitu, engkau adalah pakaian untuk istrimu. Dengan kata lain, sebagaimana pakaian seorang perempuan tetap dekat dengan tubuhnya, kalian juga harus tetap dekat dengannya dengan cara ini. Dan sebagaimana pakaian melindungi, kalian juga harus melindunginya dengan cara yang sama. Sama seperti pakaian menyembunyikan celak, kalian juga harus menyembunyikan celak satu sama lain. Dan bahkan jika pakaian yang dikenakan mengungkapkan sesuatu, maka itu memanifestasikan keindahan, bukan cacat celak. Demikianlah seandainya kecantikan mulia terungkap menjadi sebuah pakaian sedemikian rupa sehingga kecantikan mulia termanifestasi dan semua kekurangan dan celah tetap tersembunyi. Ajaran Alkitab ini dari Perjanjian Baru adalah benar dan sangat baik, namun tidak sejalan dengan ayat Al-Quran ini. Banyak kebenaran dan poin bagus telah dijelaskan kepada kami melalui ini. Kemudian ajaran Petrus ini telah dicatat dalam pasal 3 ayat 7 dari 1 Petrus. Demikian juga, wahai para suami, tinggallah dengan mereka menurut pengetahuan, hormatilah istrimu sebagai bejana yang lebih lemah dan sebagai ahli waris bersama-sama dari keberkatan hidup, agar dosamu tidak terhalang. Ini adalah ajaran yang sangat baik, namun contoh dari bejana yang lebih lemah yang terdapat dalam hadis tidak sebanding dengan hal tersebut. Rasulullah SAW mengambil konsep bejana yang lebih lemah sedemikian rupa sehingga ketika seorang penunggang unta mulai mengendarai unta dengan cepat, yang juga ditunggangi perempuan, atas hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Qawarirah, qawarirah, apa yang kamu lakukan gelas-gelas kaca bersama kita?" Mereka rapuh. Jadi ini merupakan perilaku sehari-hari Rasulullah SAW sejauh menyangkut ajaran Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan keduanya. Saya beritahukan kepada Anda bahwa dua hal yang tidak penting yang dikemukakan Weri ini dibandingkan dengan keduanya. Terdapat ajaran yang jauh lebih baik dan kuat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, dan melalui hadislah ajaran-ajaran ini menjadi lebih tercerahkan. Sekarang silahkan simak ajaran Alkitab yang sebenarnya. Kita harus melihat ajaran menarik apa yang telah disembunyikan dari kita yang datang ke hadapan Weri. Alkitab dan perempuan. Adam berkata, "Perempuan yang engkau tempatkan di sini bersamaku, dia memberiku beberapa buah dari pohon itu dan aku memakannya." Kejadian 3 ayat 12. Dengan kata lain, dia mengeluh kepada Allah bahwa perempuan yang telah Allah tempatkan di sini bersama saya, dia adalah makhluk yang sangat berbahaya sehingga dia memberi saya buah dari pohon itu dan saya memakannya. Kemudian Tuhan Allah berkata kepada perempuan itu, "Apa yang telah kamu lakukan ini?" Perempuan itu berkata, "Ular itu menipu saya dan saya memakannya." Jadi, seperti kisah burung dan tupai, dia melakukan ini dan hal itu terjadi, dan kemudian dia melanjutkan dan bertanya kepada orang lain mengapa dia melakukan itu. Maka Allah Ta'ala bertanya, "Baik, katakan padaku mengapa kamu melakukan hal ini." Jadi, Tuhan Allah berfirman kepada ular, cerita burung dan tupai yang persis sama, "Karena kamu telah melakukan ini, terkutuklah kamu di atas semua ternak dan semua binatang liar. Kamu akan merangkak dengan perutmu dan kamu akan makan debu seumur hidupmu." Dengan kata lain, ketika Hawa mendengarkan ular, maka sejak hari itu ular mulai merayap dengan perutnya dan mulai memakan debu.
Sebelumnya ular akan berdiri tegak sambil berjalan di atas ekornya. Orang-orang bahkan tidak membaca tentang hal-hal ganjil dan aneh yang tertulis di dalam Alkitab. Jika kita menerjemahkan Alkitab, maka orang akan menemukan ketuhanan di dalamnya karena dalam pencarian kemegahan, kita mengekstrak makna yang baik darinya, sehingga kita dapat sampai pada kesadaran bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pasti memfirmankan hal ini, yang telah ditafsirkan dengan cara ini. Ketika mereka orang-orang Kristen memberikan tafsiran mereka sendiri di atas Alkitab, maka hal-hal yang mengerikan ini muncul ke permukaan. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan dia. Kejadian 3 ayat 15. Sekarang, seluruh alasan permusuhan ular itu terutama disebabkan oleh perempuan tersebut. Dia tidak tertarik untuk menyakiti laki-laki. Tuhan yang Maha Esa menempatkan kebencian terhadap perempuan di dalam hatinya sebagai sarana pembalasan, sehingga ketika dia menyakiti laki-laki, maka itu karena mereka adalah keturunan dari perempuan tersebut. Inilah ajaran yang telah diberikan di sini. Ia akan menghancurkan kepalamu. Dengan kata lain, keturunan perempuan akan dihancurkan kepalanya dan kamu akan memukul tumitnya. Kemudian kepada perempuan itu dia berkata bahwa kamu juga harus dihukum. Mengapa engkau menerima apa yang dikatakan orang celaka ini? Aku akan membuat rasa sakitmu saat melahirkan menjadi sangat parah. Kamu akan melahirkan anak-anak dengan persalinan yang menyakitkan. Keinginanmu adalah untuk suamimu dan dia akan memerintahkanmu. Tindakan memerintahkan yang diprotes oleh Wery adalah hal yang sama yang berputar kembali. Ringkasan dari ajaran yang telah diberikan di awal Alkitab, faktanya adalah bahwa apakah sebelum ini seorang wanita tidak melahirkan anak tanpa persalinan yang menyakitkan? Apakah nyeri persalinan seorang wanita baru dimulai sekitar 6 atau 7 ribu tahun yang lalu? Ini hanyalah poin tambahan. Intinya adalah bahwa seorang wanita akan melahirkan seorang anak dengan rasa sakitnya, persalinan, dan suaminya akan mengaturnya. Ini adalah hukuman. Menurut agama Kristen, Yesus datang untuk memberikan keselamatan kepada dunia dari dosa waris ini, dan dia berhasil dalam hal ini. Itulah sebabnya orang-orang Kristen membuang kutipan-kutipan Alkitab ini sedemikian rupa sehingga hal ini merupakan ajaran-ajaran perjanjian lama. Mereka beranggapan bahwa Yesus adalah juru selamat dan mengaruniakan kepada mereka keselamatan dari semua kemalangan ini. Jika dia memberikan keselamatan, jika benar dia melakukannya, maka apakah ular berhenti menggigit manusia? Apakah perempuan berhenti melahirkan anak tanpa rasa sakit, persalinan? Dan apakah perempuan sekarang mulai memerintah laki-laki? Saya akan menerima poin terakhir. Saya tidak bisa menerima lebih dari ini. Sekarang dengarkan ajaran Alkitab mengenai wanita. Di hadapan anak laki-laki, anak wanita dicabut hak warisnya. Jika anak laki-laki masih hidup, maka anak perempuan tidak akan menerima warisan. Ini adalah ajaran besar dari Alkitab tentang perempuan yang dibanggakan oleh pendeta Wery. Istri tidak mendapat bagian dalam warisan. Dia benar-benar dikecualikan. Seorang ibu tidak memiliki bagian dalam warisan. Silakan baca kitab Bilangan. Sekarang, dalam konteks ini, ajaran Islam mengenai hukum waris yang telah Anda simak sebelumnya, betapa indah dan menyenangkannya ajaran ini. Setiap orang yang telah ditetapkan bagian yang begitu banyak, sehingga bahkan selain istri, kerabat dekat yang bahkan bukan kerabat sedarah telah ditetapkan bagiannya. Jadi ingatlah ajaran Alkitab ini mengenai kedudukan wanita. Anak perempuan tidak mendapat warisan, istri tidak mendapat warisan, dan ibu tidak mendapat warisan. Sekarang ajaran yang telah ditetapkan Al-Quran tentang hari-hari menstruasi bagi perempuan, Anda menyadarinya? Seorang muslim menemukan hal-hal seperti itu dalam keseharian. Al-Quran suci telah menyatakan bahwa kul huwa adza. Dengan kata lain bahwa menstruasi bukanlah najis, itu adalah adza yang
hal yang menyakitkan, dan dari amalan Rasulullah SAW kita menemukan bahwa berdekatan secara fisik bersama istri kalian dalam masa ini bukanlah dosa dan sama sekali tidak membuat seseorang laki-laki menjadi najis karena itu bukan najis. Sekarang menurut ajaran Alkitab dalam Imamat pasal 15 ayat 19-20 dikatakan, jika seorang perempuan memiliki aliran darah yang teratur, kenajisan periode bulanannya akan berlangsung selama 7 hari, dan siapapun yang menyentuhnya menjadi najis sampai matahari terbenam. Sebagaimana kebiasaan orang kusta berjalan-jalan sambil membawa genta, maka jika seorang perempuan mulai haid, seolah-olah seorang penderita kusta telah masuk ke dalam rumah. Sekarang amati lebih jauh betapa berbahayanya ajaran ini. Jika seorang laki-laki menyentuhnya, maka dia menjadi najis hingga sore hari. Apa saja yang ditidurinya selama haid akan menjadi kotor, dan apapun yang dia duduki akan menjadi najis. Bahkan dalam urusan sistem kasta, kalian tidak akan menemukan ajaran yang sedemikian mengerikan yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada seorang perempuan untuk menjalankan kewajibannya yang mengikat dalam kehidupan sehari-harinya secara umum. Kewajiban mengikat yang dimiliki seorang perempuan adalah dia harus memiliki anak, dan mesin untuk menghasilkan anak memiliki korelasi dengan sistem menstruasi ini. Kemudian lebih lanjut dikatakan dalam Imamat, siapapun yang menyentuh tempat tidurnya akan menjadi najis. Mereka akan mencuci pakaian mereka dan mandi dengan air, dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam meskipun sudah mandi. Jika seorang perempuan menyentuh ranjang tempat dia berbaring, maka semua urusan ini perlu dilakukan. Siapapun yang menyentuh apapun yang dia duduki menjadi najis. Mereka harus mencuci pakaian mereka dan mandi dengan air, dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apakah itu tempat tidur atau apapun yang dia duduki, ketika ada yang menyentuhnya, mereka akan menjadi najis sampai petang. Setiap tempat tidur yang ditidurinya akan menjadi najis. Jika ada laki-laki yang tidur di tempat tidur yang perempuan tersebut telah tiduri, maka dia akan menjadi najis. Dalam surat pertama Santo Paulus Korintus 1 pasal 14 ayat 34 dan 35 tertulis tentang apa saja hak-hak perempuan di dalam gereja. Perempuan harus tetap diam di gereja, mereka tidak diperbolehkan berbicara, tetapi tetap harus tunduk, sebagaimana yang dikatakan undang-undang. Maka mereka yang mengatakan bahwa ajaran Taurat dibatalkan adalah keliru. Dalam Korintus 1, Saint Paulus yang mengumumkan pembatalan perjanjian lama, dia memberikan sebuah referensi untuk itu dan mengatakan bahwa sama seperti yang tertulis di sana, hal yang sama berlaku di sini. Jika mereka ingin menanyakan sesuatu, mereka harus bertanya kepada suami mereka sendiri di rumah, karena adalah memalukan bagi seorang perempuan untuk berbicara di gereja. Dalam Yehezkiel pada 9 ayat 5 hingga 6 tertulis, sebagaimana yang saya dengar, dia berkata kepada yang lain, ikuti dia melalui kota dan bunuh, tanpa menunjukkan rasa iba dan atau belas kasih. Bantailah orang-orang tua, pemuda dan pemudi, para ibu dan anak-anak. Dengan kata lain, selama peperangan ketika kalian memasuki kota sebagai pemenang, berbeda dengan ajaran Islam, ini adalah ajaran yang telah kita saksikan selama beberapa tahun terakhir di Palestina. Sebenarnya ajaran agama mereka lah yang diterapkan di sini. Di bawah pengaruh ajaran inilah anak-anak muda, orang tua, perempuan, dan anak di dalam tenda-tenda Muslim Palestina telah dibantai dengan cara yang paling biadab, seolah-olah mereka ditempatkan di atas altar pengorbanan. Dia atau Nabi Yehezkiel bersabda bahwa setelah Tuhan yang Maha Kuasa memfirmankan ini kepada saya, beliau bersabda kepada yang lain, ini adalah perintah Tuhan yang Maha Esa yang disebutkan oleh seorang Nabi Tuhan kepada Nabi Tuhan yang lain bahwa ikuti dia melalui kota dan bunuhlah tanpa menunjukkan belas kasihan atau kasih sayang. Bantailah orang-orang tua, pemuda dan pemudi, para ibu dan anak-anak. Dengan kata lain, jika terdapat bahkan sebuah nafas kehidupan yang tersisa, orang tersebut harus dibantai habis-habisan. Gambaran yang saya lihat tentang pembantaian yang terjadi di Palestina, ajaran ini benar-benar dipraktikkan.
Jika ada keraguan sekecil apapun bahwa terdapat tanda-tanda kehidupan pada seseorang, mereka akan kembali dan membunuh mereka dengan granat atau menginjak-injak mereka atau menyemburkan peluru lainnya. Terdapat surat dari Santo Paulus yang menyebutkan bahwa para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana yang kamu lakukan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat ke-22. Sekarang, di mana letak tuduhan yang ditujukan terhadap sujud di hadapan suamimu? Di sana Rasulullah SAW telah berfirman bahwa jika saya telah diberikan perintah, maka saya akan mengatakan ini. Sementara di sini sudah diatur. Para istri, tundukkanlah dirimu kepada suamimu sebagaimana yang kamu lakukan kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Tubuhnya yang adalah darinya merupakan juru selamat. Sekarang sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri harus tunduk kepada suaminya dalam dalam segala hal. Terdapat rujukan lain dari Saint Paulus, tetapi dikarenakan terdapat lebih banyak ajaran mengenai hal ini, maka saya akan teruskan. Sekarang, konsep kecantikan yang ada di dalam Islam adalah tidak boleh ada perhiasan yang tidak sopan, tidak pantas untuk menampilkan kecantikan sebagaimana yang ditampilkan pada zaman jahiliyah. Dalam surat Paulus yang lain, terdapat ajaran serupa yang telah disebutkan dalam Timotius pasal 2 ayat 9 hingga 12. Sejauh menyangkut kesalehan Adam dan dosa Hawa, Paulus juga menekankan hal ini, sedangkan Alkitab tidak menganggap Hawa sebagai pelakunya, melainkan Adamlah yang melakukan kesalahan dan Hawa melakukan kesalahan karena ketaatan kepadanya. Lihatlah perbedaan besar yang mengubah kecenderungan mereka. Seluruh kisah penciptaan dimulai dengan dosa-dosa Hawa dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Adam adalah orang yang melakukan kesalahan. Adam adalah orang yang kami perintahkan. Hawa ikut melakukan kesalahan dan meskipun dia bertanggung jawab untuk dihukum, tetapi kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh Adam. Jadi seluruh prinsip ajaran berubah total. Paulus mengatakan bahwa bukan Adam yang tertipu, perempuan itulah yang tertipu dan menjadi pendosa. Tetapi perempuan tersebut akan diselamatkan melahirkan anak. Dia telah membuat perintah baru dari dirinya sendiri yang tidak dapat dilihat dalam wacana Yesus alaihissalam dan lain-lain, bahwa dengan melahirkan anak, seorang perempuan akan diselamatkan. Dari apa dia akan diselamatkan? Hukuman masih berlangsung. Ketika dia terus melahirkan anak, dia masih akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Jadi ini hanyalah gagasan yang dibuat-buat bahwa dia akan diselamatkan melalui melahirkan anak, yang bahkan tidak kita saksikan dimanapun. Sekarang ada beberapa ajaran kontradiktif yang lucu mengenai kepala. Paulus mengatakan bahwa jika seorang laki-laki menutupi kepalanya, maka itu adalah dosa. 1 Korintus 11 ayat 4. Perbedaan mendasar antara kita atau Muslim dan masyarakat Barat adalah bahwa kita menganggap bahwa jika kita pergi dengan kepala tidak tertutup ke hadapan Tuhan, maka itu tidak sopan. Itulah mengapa kita harus pergi dengan kepala tertutup kepada singgasana Allah Ta'ala, adalah singgasana tertinggi. Dan itulah mengapa di masjid selama waktu salat, seseorang harus pergi ke hadapan Allah Ta'ala dengan kepala tertutup. Masyarakat yang terbentuk di sini sebenarnya adalah karena ajaran agama. Di sana permasalahan ini telah ditampilkan sebaiknya dan pelakunya adalah Saint Paul. Dia mengatakan bahwa bagi seorang laki-laki menutupi kepalanya adalah tindakan yang tidak terhormat dan kasar karena kepala laki-laki adalah Kristus. Dengan kata lain, kepala seorang laki-laki tidak memiliki nilai dan jika dia menutupi kepalanya maka dia sendiri akan menjadi kepala jauh lebih tinggi daripada Yesus. Ini adalah pendapat singkat yang dia kemukakan yang sangat tidak masuk akal sehingga sulit untuk difahami. Saya akan menyampaikan kata-kata tersebut kepada Anda. Kata-katanya adalah sebagai berikut: ikuti teladan saya, sebagaimana saya mengikuti teladan Kristus. Saya memuji kalian karena mengingat saya dalam segala hal dan karena berpegang pada tradisi sebagaimana yang saya berikan kepada kalian. Tetapi saya ingin kalian menyadari bahwa
Kepala setiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala perempuan adalah laki-laki, dan kepala Kristus adalah Tuhan. Inilah peristiwa yang sedang terjadi. Kepala setiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala perempuan adalah laki-laki, dan kepala Kristus adalah Tuhan. Setiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala tertutup menghina kepalanya. Pernahkah Anda memperhatikan hal ini? Tetapi setiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala tidak tertutup, menghina kepalanya, itu sama dengan kepalanya tercukur. Karena jika seseorang perempuan tidak menutupi kepalanya, sama saja dengan memotong rambutnya. Korintus 1:11 ayat 1 hingga 5. Dengan kata lain, sangat penting bagi seorang perempuan untuk menutupi kepalanya, sehingga jika dia tidak ingin menutupi kepalanya, maka dia harus mencukur rambutnya. Untuk memotong rambutnya, berarti menggunakan pisau dan mencukur habis rambutnya. Itu sebabnya, mungkin para biarawati menggunakan pisau untuk mencukur rambut mereka. Seorang laki-laki tidak boleh menutupi kepalanya, karena dia adalah gambaran dan kemuliaan Allah. Korintus 1:11 ayat 7. Maka mereka meneriakan kata-kata Rasulullah SAW berikut ini, bahwa seandainya saya memberikan perintah untuk bersujud di hadapan laki-laki, maka saya akan memerintahkan perempuan untuk melakukannya. Namun, di mana perintah itu ada, manusia telah dianggap sebagai Tuhan, dan mereka menutup mata dari kemuliaan Tuhan. Kemudian tertulis pula dalam Korintus 1, laki-laki tidak diciptakan untuk perempuan, tetapi perempuan untuk laki-laki. Karena alasan inilah, seorang perempuan harus memiliki otoritas atas kepalanya sendiri. Itu adalah karena masalah yang sebenarnya. Itu adalah masalah yang sebenarnya. Ketika Islam memberikan sebuah ajaran, maka hal tersebut untuk tujuan kesucian, dan kepala dianggap sebagai sumber kecantikan, dan rambut adalah bentuk perhiasan yang jika dibiarkan terbuka, maka laki-laki pasti tertarik ke arahnya, dan hal tersebut adalah ilustrasi yang indah tentang rambut di kepala yang perempuan diperintahkan untuk memperhatikannya ketika mereka pergi keluar. Jadi perhiasan adalah pelengkap atau keindahan rambut. Oleh karena itu, dinasihatkan untuk menutupinya. Namun di dalam Alkitab, alasan yang sama sekali berbeda telah dikemukakan. Dikatakan bahwa seorang perempuan harus menutupi kepalanya karena itu adalah tanda subordinasinya. Dia ditaklukkan itu sebabnya dia hendaknya menutupi kepalanya. Adapun mengenai hukuman, persoalan juga telah dinyatakan bahwa jika seseorang adalah pelaku perbuatan asusila, maka baik laki-laki maupun perempuan telah diberikan hukuman yang setara. Mereka telah diberikan hak yang serupa. Jika seorang laki-laki memfitnah istrinya, maka mereka tuduhannya tersebut meskipun dia bersumpah demi Allah sebanyak 4 kali, istrinya tidak akan dihukum jika dia menyangkal sumpah terhadapnya sebanyak 4 kali bahwa dia berbohong. Ini adalah pokok bahasan yang benar-benar adil, sehingga tidak ada yang lebih baik yang dapat dibuat dari ini. Seorang perempuan juga memiliki hak untuk memfitnah suaminya, tetapi setelah bersumpah kepada Allah 4 kali, dia harus mencoba dan membuktikannya. Jika seorang suami menyangkal sumpah bahwa dia berbohong, maka hukumannya akan dicabut darinya, dan masalah tersebut akan diserahkan kepada Allah Ta'ala. Dia bisa menjatuhkan vonis sesuai keinginannya. Ini merupakan ajaran mendasar yang setelahnya saya akan menyajikan ajaran Yahudi dan Kristen tentang hukuman di hadapan kalian. Jika seorang laki-laki ditemukan tidur dengan istri laki-laki lain, baik laki-laki yang tidur dengannya maupun perempuan itu harus mati. Jika seorang laki-laki kebetulan bertemu di sebuah kota dengan seorang gadis yang dengan janji untuk dinikahi, dia tidur dengannya, kalian harus membawa mereka berdua ke gerbang kota itu dan melempari mereka dengan batu sampai mati. Kitab Ulangan ke-22 ayat 22 hingga 23. Ini adalah ajaran mengenai hukuman yang sama-sama dijatuhkan. Perbedaan yang disebutkan yang akan datang lebih lanjut. Namun ajaran keras yang mereka tampilkan dengan ronak dan tangis, yaitu ajaran Islam, terdapat ajaran yang bahkan lebih keras yang disebutkan di dalam Alkitab. Dengan kata lain, dalam keadaan apapun, mereka harus dilempari batu dan digantung di luar kota, dan tidak ada ruang untuk keringanan hukuman.
dan keseluruhan sistem tersebut di mana ketidakbersalahan atau kejahatan seseorang dapat diselidiki merupakan hal sangat mengejutkan yang akan saya sebutkan lebih lanjut. Sehubungan dengan Yehuda tertulis bahwa sekitar 3 bulan kemudian, Yehuda diberitahu, Tamar, menantu perempuanmu, melakukan pelacuran, dan akibatnya dia sekarang hamil. Yehuda berkata bahwa dia keluar dan bakar dia sampai mati. Kejadian 38 ayat 24, yaitu dia harus dibakar hidup-hidup. Sejauh ajaran tentang membunuh seseorang yang tidak perlu diulangi lagi. Sekarang lebih lanjut, saya ingin menyajikan konsep keadilan di hadapan Anda. Sejauh melakukan dosa atau perzinahan atau percabulan yang bersangkutan, yang mengatakan bahwa terdapat kekerasan yang ditemukan di mana tidak ada ruang untuk keringanan yang tertinggal, dengan dilempari batu atau digantung atau dibakar hidup-hidup, mereka semua dihukum mati dengan cara ini. Bagaimanapun, ajaran yang tidak adil terkait perempuan telah dibawa ke titik ekstrim, dan di Eropa terdapat beberapa era yang sangat mengerikan yang kita temui, di mana hal ini dilakukan secara ketat. Mengenai ajaran melawan sihir yang dalam Islam tidak ditetapkan hukuman apapun untuk laki-laki atau perempuan. Hukum mati setiap perempuan yang mempraktekkan sihir. Keluaran 22 ayat 18. Sekarang, bagaimana seseorang bisa mengetahui ilmu sihir ini? Lebih lanjut, terdapat referensi tidak senonoh lainnya. Sedemikian tidak senonoh sehingga kata-kata seperti itu tidak dapat disajikan dalam pertemuan ini. Namun ceritanya adalah bahwa jika 2 laki-laki berkelahi dan istri salah satu dari mereka datang untuk menyelamatkan suami dari penyerangnya, dan dia secara fisik menyerang penyerang tersebut, terlepas dari apakah dia bersalah, apakah dia penindas, ataukah dia menyelamatkan suaminya dari kematian melalui cara yang diizinkan, hukumannya adalah bahwa kalian harus memotong tangannya. Jangan tunjukkan belas kasih kepadanya. Ulangan 25 ayat 11 hingga 12. Jadi mereka sangat menentang pemotongan tangan bagi seorang pencuri, namun dalam pertengkaran, ketika insiden seperti itu terjadi secara kebetulan, hukumannya adalah kalian harus memotong tangannya. Sekarang dengarkan ajaran tentang perzinahan yang menganggap perempuan lebih bersalah atas hal tersebut. Maka inilah hukum kecemburuan ketika seorang perempuan tersesat dan membuat dirinya tidak suci saat menikah dengan suaminya, atau saat perasaan cemburu menyelimuti seorang laki-laki karena mencurigai istrinya. Sebagai akibatnya, sang suami tidak bersalah atas dosa apapun. Akan tetapi, perempuan itu akan menanggung akibat dosanya. Bilangan 5, 29 hingga 31. Dengan kata lain, jika tidak ada bukti, tidak ada perintah pengadilan yang diajukan, hal tersebut tidak diajukan ke pengadilan manapun, karena kecurigaan semata. Suami di rumah berpikir bahwa istrinya adalah seorang pezina, tanpa pengetahuan apapun, tanpa saksi. Jika dia menindas atau melakukan pelanggaran apapun terhadapnya, maka perempuan tersebut yang disalahkan. Suami tidak boleh disalahkan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ajaran Alkitab memberikan jaminan perlindungan kepadanya dan memberikan otoritas penuh bahwa tanpa tindakan hukum apapun, jika dia menginginkannya, dia dapat membunuhnya di dalam rumah. Apapun yang dia ingin lakukan, dia dapat melakukannya karena laki-laki memiliki hak untuk curiga terhadap perempuan. Perempuan tidak. Ya, di mana kasus seperti itu sampai ke pengadilan dan suami atau istri memiliki kecurigaan, maka kebanyakan berbicara tentang kecurigaan suami. Istri sepertinya tidak berhak untuk curiga. Jika seorang suami memiliki kecurigaan dan masalahnya sampai ke pengadilan, lalu bagaimana pengadilan akan menjatuhkan putusan? Seluruh prosedur ini sangat lucu. Dia harus dibawa kepada pendeta. Suami harus membawa istrinya ke hadapan pendeta. Pendeta akan mengatakan ini sambil menempatkan perempuan tersebut di bawah sumpah kutukan. Semoga Tuhan menyebabkan engkau menjadi terkutuk di antara orang-orang ketika dia membuat rahimmu keguguran dan perutmu membengkak. Ini adalah kata-kata pendeta. Semoga Tuhan membuatmu menjadi terkutuk ketika dia membuat rahimmu keguguran dan perutmu membengkak. Semoga air yang membawa kutukan ini masuk ke tubuhmu sehingga perutmu membengkak atau rahimmu keguguran. Kemudian perempuan tersebut harus berkata, Amin.
Jadilah itu. Ini adalah ajaran Alkitab. Jiwa yang malang tersebut hendaknya hanya mengatakan amin dan tidak boleh mengatakan apa-apa lagi. Pendeta harus menuliskan kutukan ini pada sebuah gulungan dan kemudian membasuhnya ke dalam air yang pahit. Dia akan membuat perempuan tersebut meminum air pahit yang membawa kutukan, dan air yang membawa kutukan dan menyebabkan penderitaan pahit ini akan masuk ke dalam dirinya. Pendeta harus mengambil dari tangannya persembahan biji-bijian untuk kecemburuan, melambaikannya di hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah, ke tempat jagal. Kemudian hal ini terjadi. Ketika hal ini terjadi, pendeta harus mengambil segenggam persembahan biji-bijian sebagai persembahan peringatan dan membakarnya di atas tempat mezbah. Setelah itu, dia harus menyuruh perempuan itu untuk meminum airnya. Setelah semua ini terjadi, maka air yang tersisa harus diminumkan kepada perempuan tersebut, dan ketika dia membuatnya meminum air itu, jika dia telah membuat dirinya tidak suci dan tidak setia kepada suaminya, inilah akibatnya. Ketika dia dipaksa untuk meminum air yang membawa kutukan dan menyebabkan penderitaan yang pahit, betapa hebatnya prosedur yang telah ditemukan untuk mengetahui ketidaksetiaannya. Air tersebut akan masuk ke dalam dirinya, perutnya akan membengkak, dan rahimnya akan keguguran. Jadi ketika kalian melihat bahwa dia telah meminum air itu, dan jika itu adalah air kotor, maka perut setiap orang akan membengkak. Perempuan tidak perlu disebutkan di sini. Jika ada sedikit kontaminasi di dalam air tersebut, perut orang akan membengkak. Perut membengkak, tapi kita belum melihat rahim keguguran, dan dia akan menjadi kutukan di antara bangsanya. Namun jika perempuan itu tidak membuat dirinya najis, melainkan bersih, dia akan bersih dari kesalahan dan akan dapat memiliki anak. Maka inilah hukum kecemburuan ketika seorang perempuan tersesat dan membuat dirinya najis saat menikah dengan suaminya, atau ketika perasaan cemburu menyelimuti seorang laki-laki karena mencurigai istrinya. Pendeta harus membuatnya berdiri di hadapan Tuhan dan menerapkan seluruh hukum ini kepadanya. Sang suami tidak bersalah atas keburukan apapun, tetapi sang perempuan akan menanggung akibat dari dosanya. Kitab Bilangan 5 ayat 21 hingga 31. Bagaimana penafsir memandang ajaran Alkitab ini? Salah satu referensi yang sangat menarik telah salah ditempatkan tentang memberi makan kotoran kepada perempuan. Mungkin hal tersebut muncul ke depannya, mungkin di depan. Dalam referensi itu, selain air, pendeta berdiri di gereja dan berkata bahwa bersihkan debu dari bawah yang dia pijak dan letakkan segenggam debu di dalam mulut perempuan itu. Dia harus minum air dan makan debu, dan kemudian jika perutnya membengkak, maka bunuhlah dia. Sekarang apa yang dikatakan para penafsir mereka? Ada kemungkinan bahwa kita telah salah memahami Alkitab. Sekarang saya akan memberitahu Anda apa yang mereka katakan dengan kata-kata mereka sendiri. The Jerome Biblical Commentary, yang merupakan penafsir Alkitab yang terkenal, kondisi istri dan ibu saat ini dipandang sebagai hukuman atas dosa pertama. Hukumannya 3 kali lipat. Perempuan melahirkan anak-anak dengan kesakitan, keinginannya untuk suaminya terlepas dari konsekuensinya, dikendalikan dengan susah payah. Laki-laki mendominasi perempuan dalam tatanan domestik dan sosial. Tafsir Kejadian 3 ayat 16. Ini adalah 3 hukuman dari Alkitab yang berkelanjutan dalam agama Kristen, dan penafsir Kristen mengatakan bahwa ini merupakan keimanan Kristen yang telah disebutkan dalam Alkitab, dan saat ini telah ditindaklanjuti terkait hal tersebut. Kemudian tertulis di dalam The Jerome Biblical Commentary bahwa di sini, seperti di tempat lain dalam Perjanjian Lama, perempuan dianggap lebih sebagai kepemilikan dibanding sebagai pribadi. Tafsir Keluaran 21 ayat 1 hingga 11. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa persahabatan ideal yang telah dibangun oleh kekristenan tidak dapat ditemukan dimanapun, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa tindik daun telinga melambangkan kepatuhan budak kepada tuannya. Seorang gadis muda dapat dijual secara langsung, atau dia dapat dijual dalam kondisi tertentu.
Sejauh menyangkut perbudakan, seorang gadis muda dapat dijual secara langsung, dan jika seorang ayah menjual putrinya, maka tidak ada pertanyaan tentang kebebasannya. Dia akan senantiasa tetap sebagai budak. Sejauh menyangkut budak perempuan dalam peperangan, Alkitab menerima hal ini secara mutlak. Perempuan yang ditangkap setelah pertempuran menjadi bagian dari rampasan perang. Tafsir Deuteronomi. Kemudian di bawah perlakuan terhadap perempuan dalam tafsir Jerome, ini tertulis sehubungan dengan perempuan bahwa perempuan harus berjilbab. Korintus 1:11, 2-16. Itulah sebabnya penolakan mereka terhadap hijab juga gagal. Terdapat penekanan yang besar tentang hal ini bahwa perempuan harus menutupi diri mereka sendiri. Paulus mencela perilaku ini sebagai tidak pantas bagi seorang perempuan. Dikatakan bahwa jika seorang perempuan tidak menutupi dirinya, Paul tetap telah mengutuknya. Tuhan telah menetapkan hierarki atau tingkatan, baik secara alami maupun di ranah keagamaan, di mana perempuan berada di bawah jenis kelamin laki-laki. Subordinasi hierarkis perempuan ini harus dikenali dalam perilaku dan pakaiannya. Hijab adalah simbol dari subordinasi ini. Di bawah Korintus 1:11 ayat 2-16. Pertama adalah penutup kepala yang merupakan simbol subordinasi yang dilestarikan oleh agama Kristen, dan Santos Paulus menekankan bahwa ini tidak boleh diambil dari kepala dalam keadaan apapun kecuali seorang perempuan mencukur kepalanya. Dan yang kedua adalah penutup wajah. Dia atau penafsir mengatakan bahwa adalah simbol subordinasi perempuan kepada laki-laki itu adalah simbol keagamaan dari subordinasi yang harus dia pertahankan dengan cara apapun. Sekarang hal-hal yang akan saya sajikan di hadapan kalian itu telah diambil dari sebuah tafsir yang ditulis oleh Karen Armstrong pada tahun 86. Bukunya adalah Injil Menurut Perempuan. Dia sendiri adalah seorang perempuan rohaniawan dan mengabdikan hidupnya untuk gereja. Kemudian dia mencaci terhadap gereja dan mengundurkan diri serta meninggalkan segalanya. Setelah itu, buku yang dia tulis menjadi sangat penting karena ini adalah kisah seorang biarawati Kristen terlatih yang memberontak dan memisahkan diri dari gereja. Dia berusia 17 tahun ketika dia pergi ke Oxford untuk melakukan penelitian, dan dia adalah perempuan yang sangat terpelajar. Dia dengan cepat menjadi profesor dan membangun pandangan akademisinya. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan keagamaannya, dan dalam banyak program mengenai orang Kristen yang mengurangi hak-hak perempuan, dia muncul sebagai otoritas dalam hal ini. Dia masih hidup dan muncul di berbagai program televisi, namun saya belum pernah melihatnya, tapi ingat bahwa namanya Karen Armstrong. Dia mengatakan bahwa tidak ada ruang untuk musuh ini di dunia laki-laki. Musuh yang mana? Perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah musuh. Memang tidak ada tempat baginya sama sekali dalam rencana Tuhan. Dia mengatakan bahwa tidak ada ruang bagi perempuan dalam kehidupan laki-laki. Dia adalah musuhnya. Dalam skema Tuhan yang Maha Kuasa, rencana alam semesta yang telah Dia buat, perempuan malang tersebut tidak cocok dimanapun di dalamnya. Agustin tampaknya bingung tentang mengapa Tuhan menciptakan perempuan. Halaman 68. Dia pasti telah memberikan referensi tentang Agustinus, dan dia berkata bahwa saya tidak mengerti mengapa Tuhan yang Maha Kuasa telah membuat hal yang buruk ini, dan dia tidak pernah mempertimbangkan fakta bahwa tanpa seorang perempuan bagaimana dia bisa ada. Tidak mungkin dia adalah teman dan penolong laki-laki. Dia mengatakan konsep ini tidak dapat ditemukan dalam agama Kristen atau Yudaisme, bahwa dia adalah pendamping dan penolong. Konsep ini yang diadopsi secara paksa oleh pendeta Very. Saya mempresentasikan masalah-masalah ini di hadapan kalian terkait hal ini. Dengan kata lain, dengan mengarang konsep yang menipu dan imajiner, dia mengaitkannya dengan agama Kristen, dan konsep itu tidak ditemukan dimanapun. Di kalangan Kristen sendiri, beberapa perempuan yang sangat akademis
perempuan yang berpengalaman mengatakan bahwa ajaran seperti itu tidak ditemukan di dalam Alkitab atau Perjanjian Baru, bahwa perempuan adalah teman atau penolong. Lagi pula, jika Adam membutuhkan teman dan percakapan yang baik, akan jauh lebih baik diatur untuk memiliki dua laki-laki bersama sebagai teman, bukan laki-laki dan perempuan. Ia mengatakan bahwa kisah Adam yang dihadirkan adalah titik awal dari semua kekacauan ini. Tingkah laku di mana beberapa hal buruk dikaitkan dengan Hawa. Dia mengatakan bahwa akan lebih baik jika Tuhan Yang Maha Kuasa memulai penciptaan dengan dua laki-laki dan menjadikan pendamping Adam adalah seorang laki-laki. Kutukan yang diberikan kepada seorang perempuan atas keberadaannya dan sulit yang dia alami, menurutnya Allah Yang Maha Kuasa telah membuat ketidakadilan yang besar. Dengan kata lain, dia mengejek apa yang ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya dia mengatakan ini. Dia berkata, bagaimana perempuan bisa lepas dari kutukan Hawa? Perempuan yang menjadi biarawati lolos dari kutukan Hawa. Dia suci karena dia tidak memiliki jenis kelamin. Seperti yang dikatakan Lender dari Seville, Hawa mendengar hukuman yang pantas untuk menghukum dosanya. Engkau akan tunduk pada suamimu dan akan melahirkan anak dalam kesedihan, tetapi kalian, perawan yang bijaksana, yang telah membebaskan leher kalian dari penindasan seperti itu, kalian tidak akan tertunduk ke tanah oleh nasib pernikahan yang memenjarakan, tetapi dengan kepala terangkat tinggi, kalian memandang ke surga. Dengan tindakan praduga lamanya, Hawa jatuh dari surga, tetapi kalian diizinkan naik ke surga meskipun dalam ketakutan dan gemetar. Ini berasal dari regula episkopi, kata pengantar yang berbahasa Latin. Dia mengatakan bahwa ada satu solusi yang direkomendasikan Alkitab bagi seorang perempuan, yaitu dia tidak boleh menikah. Dan solusi yang disampaikan oleh Santo Paulus adalah jika dia melahirkan seorang anak, maka dia akan dilindungi dari kutukan ini. Sekarang, perkataan siapa yang harus dia terima? Haruskah kita menerima konsep Kristen hari ini yang dikaitkan dengan Alkitab atau konsep Santo Paulus? Namun di zaman sekarang ini, kita menemukan konsep Kristen ini lazim dalam agama Katolik yang dia uraikan. Mereka mengatakan bahwa kekristenan telah memberikan keselamatan kepada kaum perempuan dengan mengatakan bahwa lebih baik kalian tidak menikah dan mengadopsi kehidupan subordinasi dan tidak melahirkan anak melalui rasa sakit. Inilah sejauh menyangkut ajaran Islam, dia menulis, para ibu Italia lebih menyerupai perempuan bukan Kristen di dunia Mediterania seperti para ibu Islam berbangsa Arab jauh lebih banyak daripada dia mirip dengan saudara perempuan Kristennya di Inggris atau Jerman. Dia lebih lanjut mengatakan, di mana kaum Muslim secara tradisional mengunci para perempuan mereka di dalam haram, di dalam rumah mereka, karena mereka memiliki dan menghargai mereka. Para laki-laki di Kristen Barat telah mengunci kaum perempuan mereka di luar kehidupan mereka karena mereka membenci mereka. Mengasingkan kaum perempuan ke dunia yang sepi dan terpisah. Halaman 70. Ini hanya tafsirnya semata. Bahkan tidak perlu memasukkannya ke sini. Dia mengatakan bahwa jika Islam telah mengurung kaum perempuan dalam 4 tembok rumah,
maka haram inside their home laki-laki Kristen they owned telah mengunci para perempuan mereka di luar rumah mereka. their women outside their lives because they hate them, exciting them to a lonely, separate world. Dan dia tidak memiliki suara di dalam rumahnya. कहती है अगर इस्लाम ने औरत को Dia में बंद किया है tidak dipaksa untuk hidup kesepian. अपने औरत को घर से बाहर लॉकआउट कर Sekarang karena waktunya घर के मामलात में sudah habis, दखल नहीं है, वो maka तन्हाई की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दी। tinggal sedikit lagi अब वक्त में जो हो yang akan disampaikan besok, insya Allah. पहलू है जो Dan kemudian ayat berikutnya akan dimulai setelah itu. अगली आयत से इसके बाद शुरू हो जाएगी। ठीक है, Oke. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।